Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya, carilah ilmu, carilah pengetahuan sejauh manapun ilmu itu berada. Orang harus pandai, bukan? Orang harus memiliki pengetahuan, bukan? Karena tanpa kepandaian, tanpa pengetahuan, tanpa wawasan, maka kita tidak bisa menjadi apapun di dunia ini. Pengetahuan, kepandaian, wawasan akan membuat kita dapat mewujudkan impian dan cita-cita kita. Ingatlah kata-kata kita kepada orang yang putus sekolah. Mau jadi apa kalau tidak sekolah? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepandaian, pengetahuan seringkali menjadi kekuatan bagi sebagian besar orang. Dan pemimpin-pemimpin dunia mengandalkan pengetahuan yang dia miliki ketika dia menjadi pemimpin. Hari ini kita sekali lagi berbicara tentang Rasul Paulus sebagai pemimpin jemaat. Bacaan kita akan diambil dari beberapa bagian Alkitab. Yang pertama, dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Di sini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa keberadaannya sebagai rasul itu terjadi bukan karena pengetahuan yang dia miliki, tetapi itu terjadi karena pekerjaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah orang yang cerdas, pandai. Dia memiliki pengetahuan yang tinggi. Dia memiliki wawasan tentang kitab suci yang luas. Pemahaman akan adat istiadat Yahudi yang mendalam. Bahkan kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34, di sana Rasul Paulus memiliki kefasihan berbicara yang sepadan dengan para filsuf di Athena. Namun yang menarik di dalam diri Rasul Paulus yaitu bahwa walaupun dia seorang yang pandai, seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan wawasan kitab suci yang luas, Rasul Paulus mendasarkan kerasulannya itu justru dengan mengandalkan Tuhan. Secara pribadi, Rasul Paulus sendiri merasa tidak layak untuk disebut rasul apabila kerasulannya itu diukur dari kemampuannya. Rasul Paulus tidak menjadi tinggi hati dan melihat kerasulannya adalah hasil perjuangannya karena dia seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Sama sekali tidak demikian. Tetapi Rasul Paulus melihat kerasulannya ini adalah wujud kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itulah kemudian Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5, dia berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Karena Rasul Paulus melihat bahwa kerasulannya itu adalah wujud kasih karunia Allah kepadanya. Bahwa Allah lah yang membuatnya layak untuk menjadi Rasul Paulus, maka di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, bahkan di dalam sikapnya sebagai seorang pemimpin jemaat yang sejati, Kristuslah yang selalu diberitakan. Kristuslah yang selalu disampaikan kepada para pendengarnya dan kepada seluruh jemaat.
Dia hanya hadir sebagai hamba jemaat dan hamba Tuhan yang tugasnya menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat pemimpin-pemimpin dunia. Mereka memimpin dengan kemampuan dan kekuatan mereka sebagai manusia. Ilmu pengetahuan, wawasan, semua dibutuhkan oleh pemimpin dunia. Dan sebagian besar pemimpin dunia merasa sangat bangga ketika dia memimpin dunia dengan berdasarkan pada pengetahuan yang dia punya, berdasarkan pada wawasan yang dia miliki. Pemimpin-pemimpin di dunia bangga apabila di belakang namanya muncul berderet-deret gelar. Dan itu meyakinkan seluruh dunia bahwa dia orang yang layak untuk memimpin dimanapun dia berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang pandai, yang memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Tetapi ketika dia memimpin jemaat, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan dia mendasarkan kepemimpinannya bukan dengan pengetahuan yang dia miliki, tetapi dia mendasarkan kepemimpinannya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita adalah pemimpin. Apakah kita pemimpin yang serupa dengan Kristus seperti yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya? Ataukah kita adalah pemimpin-pemimpin dunia yang dengan begitu bangga memimpin karena kita memiliki kepandaian dan pengetahuan yang lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan orang lain. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap belajar, tetap menambah ilmu, tetapi jadikanlah Tuhan yang utama sebagai andalan kita pada saat kita memimpin siapapun juga. Tuhan beserta kita. Amin.